Baik, Oke, yap. karena Mbak Singgi sudah hadir di Yap. sini, kita nanti juga ingin mengundang beliau untuk Siap. ngobrol-ngobrol sedikit di panggung Oke. ya. Tapi bukan bersama kita, Kita karena akan sudah mengundang hadir. siapa, Mas Bay? Ada Mas Benny dari Sonora. Monggo Luar Mas biasa, Benny. monggo Mas Benny. Baik, terima kasih. Selamat pagi para peserta Fun Run Tour de Kota Baru 2024. Tepuk tangan dulu dong buat Tour de Kota Baru 2024. Terima kasih Anda sudah masuk ke finish dengan riang gembira, dan ini juga merupakan ketiga kalinya Tour de Kota Baru 2024 bersama dari Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kota Yogyakarta. Kita akan mengetahui bagaimana pemerintah Kota Yogyakarta mengagendakan pariwisata ini selama 1 tahun dan bagaimana kiat-kiatnya menjaga daya tarik ini sebagai kota tujuan wisata. Nah, kami undang yang terhormat PJ Wali Kota Yogyakarta Bapak Singgih Raharjo. Nah, monggo Pak Singgih. Baik, sahabat Sonora dan Smart Listener, acara ini juga disiarkan langsung oleh Sonora FM Yogyakarta dan Smart FM Yogyakarta. Para peserta Fun Run, peserta fotografi di pagi hari ini, 500 peserta Fun Run, Pak Singgih. Yes. Dan 100 peserta fotografi. Yes. Ya, 2 hari, fotografi 2 hari. Meriah banget ya, 2 hari. Iya, yang kemarin kategori smartphone, ponsel, Ya, yang ponsel hari ini sekarang kategori kamera profesional. DSLR. Iya, karena kalau potret lari harus kameranya yang bagus. Oke. Selamat pagi Pak Singgih Raharjo. Pagi Mas Benny. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat Iya. dan bahagia. Sehat dan bahagia, Ah, itu yang itu. penting. Nah, bahagia loh bisa lari 5 Oh, kilo iya. nih Pak Singgih. Ya, kita bicara hanya sehat, kita lari dimanapun pasti sehat. Tapi Betul. kali Iya. ini tidak sekedar kemudian mendapatkan sehat, tapi bahagia juga. Kenapa Mas Benny? Kenapa Pak Singgih? Rutenya asik, cantik, menarik. Nah, Asik, cantik, menarik. iya, Itu kuncinya. betul. Nah, ini Itu. kenapa Jadi, dibuat seperti itu Pak Singgih? Kenapa asik? Karena ini campur ini. Iya. Ada rekan-rekan dari community lari. Community lari. Kemudian ada masyarakat yang hobinya lari. Hobinya tapi lari. tidak masuk ke komunitas. Ya. Ada yang baru pengen lari, Oh, pengen lari. tapi bukan dari kenyataan. Wah, itu sudah setiap hari, Pak. Itu Terus saya, yang Pak. jalan pun boleh kok. Jalan pun boleh. Jalan sambil lari tapi. Oh iya, lari timik-timik. Iya. Nah, kemudian kalau cantik itu Iya. adalah ini lihat ada kostumnya bagus-bagus, Kostumnya menarik. Dan sekarang lari itu menjadi lifestyle Betul, kayak yang hidup. kemudian gaya hidup yang diikuti dengan fashion lari yang luar biasa. Fashion lari. Iya. Itu. Jadi mulai dari mematchingkan antara topi dengan sepatu. Sepatu. Nanti sudah spill jersinya kayak apa, nanti Betul. sudah memadu-madankan yang lain. Ya. Ini juga jadi tambah menarik. Nah, kalau kemudian tadi asik ya, menarik. Ya, asik, nah, kalau menarik. ya, menarik itu karena rutinnya sangat menarik sekali. Sangat menarik. Kawasan Kota Baru yang menjadi kawasan heritage, kemudian juga penggal Sumbu Filosofi. Elsimus filosofi. Ya, Jadi lewat Tugu sampai dengan Tugu Pal Putih sampai dengan Tugu tadi ya. Ya. Ya, Tugu Tetek itu tadi. Tugu Jadi Tetek, ini belok adalah kiri. sangat bisa diulik bagaimana sejarah Kota Baru, kemudian Sumbu Filosofi menjadi daerah yang luar biasa. Jadi selain lari, ini dapat bahagia, dapat pengetahuan tentang budaya. Inilah fungsinya sport tourism itu seperti itu. Oh, jadi sport itu harus mengandung unsur-unsur tadi ya? Pak? Iya. Jadi sport tourism itu olahraga yang bisa menimbulkan bangkitan pariwisata. Pariwisata. Nah, kita kan ini destinasi Kota Baru ini kan destinasi yang heritage, gitu ya. Ya. Sehingga ini menjadi destinasi yang penuh dengan narasi dan storytelling. Entah itu dari sisi arsitekturnya, penataan kotanya, kemudian juga kelengkapan sebuah kawasan. Ya. Ini menarik untuk diulik ya, untuk diketahui dan menjadi paket wisata yang menarik.
Belum lagi sumbu filosofi yang Sumbu sudah filosofi diakui itu oleh di UNESCO, ya, itu juga tahun lalu. tambah menarik lagi. Sehingga inilah sport tourism bisa membangkitkan sektor pariwisata yang ujungnya pasti ekonomi yang akan bergerak. Ini Begitu, yang Mas Benny. penting, karena juga ekonomi masyarakat Iya. juga harus tumbuh juga ya. Harus tumbuh. Karena dengan sektor pariwisata ini. Ya, tidak hanya crowd-nya yang dapat, Ya. sementara ekonomi stagnan tidak. Kita ingin crowd-nya dapat, tapi Ekonominya juga tumbuh ya, dapat. Pak Singgi ya. Bagus lagi kalau Ya. crowd-nya tidak terlalu, tapi ekonominya Naiknya naik, luar biasa. luar Ini, biasa. apalagi PAD juga dari sektor pariwisata. itu dia. Gitu, Mas Singgi. Jadi quality tourism itu Hmm. menuju ke sebuah bukan kuantiti yang akan kita raih, tapi kualitasnya. Kualitasnya. Itu, Mas Benny. Nah ini, lalu Pak Singgi, berbicara kualitas, bagaimana juga kita harus menjaga kualitas pariwisata di kota Yogyakarta, tentu untuk wisatawan, dan lagi kita juga sebagai warga. Nah, jangan dikit-dikit kalau ada negatif, langsung viral, Pak. Itu, gimana menjaga kualitas, ini kita juga harus sadar bahwa Betul. ya kita ini hidup dari pariwisata Iya. loh. Gitu. Inilah kalau saya menyebut kota Yogyakarta itu masyarakatnya kreatif, inovatif, kemudian juga responsif. Gitu Responsif. Ya. Tetapi yang harus kita jaga adalah apa yang kita share itu harus di-sharing dulu, disaring dulu. Ya, ya. Ini nanti kalau saya share, apakah kemudian bisa menimbulkan dampak-dampak yang berkelanjutan gitu ya. Boleh, kalau kemudian ada masukan dan sebagainya, silahkan di mention ke beberapa akun di pemerintah kota, atau langsung ke saya, nggak apa-apa. Oh, boleh. Ya. Boleh. Banyak yang sudah lakukan. Iya, iya. Sehingga saya bisa menangani secara langsung. Ya. Bukan kemudian menjadi ranahnya membatasi tidak, tapi akan kami lakukan kegaduhan. Nah, itu dia cepat responsif loh. Betul. Itu juga. Ya. Kita bangun heritage dari akhir tahun lalu kan sudah mulai ada ornamen-ornamen seperti ini. Iya. Pak Singgi. Ini ornamen tematik yang memang kita desain untuk memberikan atmosfer sebuah masa gitu ya. Misal kalau akhir tahun kemarin ada Natal dan Tahun Baru, ada libur panjang, maka untuk bisa memberikan ambien Kota Baru ini dengan suasana Natal dan ornamen-ornamen yang menggambarkan Natal dan Tahun Baru, ada lorong waktu. Lorong waktu tahun gitu ya. Kita ornamennya beda lagi, karena lagi. Ini kita menyongsong libur Imlek kemarin ya. Imlek. Yang itu merupakan libur bersama, dan kita berikan ornamen naga kayu. Naga kayu. Iya, ini kan sionya naga kayu. Iya, tahun ini tahun naga. Supaya apa? Bisa menambah daya tarik Kota Baru itu sendiri. Betul. Ya, jadi ambiennya dapat, bisa untuk foto, bisa untuk kemudian pengetahuan juga, karena di sana ada narasinya yang bisa dibaca oleh para wisatawan, masyarakat gitu ya, sionaga itu apa dan sebagainya. Jadi sumber pengetahuan juga. Sumber pengetahuan. Jadi selain berwisata juga mendapatkan nanti ilmu. sebentar lagi ada lagi. Oh, ada lagi. Temanya ada lagi. Oh, beda berarti. Beda. Jadi ada Waisak, ada kemudian Lebaran. Lebaran lah ini. Ada yang kupat. Opornya bawa sendiri. Jadi kita selfie bersama ornamen kupat. Iya. Gitu, rencananya gitu. Mungkin Mungkin nanti surprise dong kalau dibocorin nanti. Siapa tahu rengginang. Oh iya, bisa loh Pak Sigi. Benar Pak. Atau kalengnya itu Pak. Nah, itu. Kalengnya mereknya apa, isinya apa gitu ya. Ini menarik. Jadi kota Yogyakarta sebagai tujuan wisata harus kita rawat bersama. Karena kita semua harus menjaga. Jadi jangan, wah ini urusannya Pemkot kok. Kebersihan urusannya Pemkot. Loh, jangan. Ini keterlibatan masyarakat juga harus ya. Karena saya ingin kota Yogyakarta yang sudah menjadi destinasi utama pariwisata di Indonesia, ini akan disengkuyung bareng-bareng oleh seluruh warga kota. Pas pada saat libur panjang, maka warga kota itu siap menjadi tuan rumah yang baik. Tuan rumah yang baik apa? Ya berkontribusi terhadap pariwisata itu sendiri. Wisatawan itu kan butuh kuliner. Wisatawan butuh oleh-oleh. Wisatawan butuh merchandise. Iya kan? Wisatawan butuh parkir. Wisatawan butuh
informasi, butuh pemandu wisata. Inilah yang bisa dilakukan oleh warga Kota Yogyakarta untuk itu tadi. Ya. Wisatawan datang itu pasti buang uang. Iya kan? Iya, pasti nah, wisatawan kok pelit itu ya. Itu saya itu, Pak. Ya benar, karena itu. mereka tujuannya untuk piknik, happy wisata, ya, belanja. Ya, betul. Wisata belanja. Jangan kemudian malah membuat hospitality yang kurang baik. Nah. Misal biasanya pecel lele regane 20.000 dadi 50.000. Itu kan jadi mencederai hospitality kita yang selama ini kita bangun. Betul. Parkir sing mana 5.000 dadi 20.000. Wah, ini. Nah, itu jangan sampai terjadi. Jangan sampai itu. Ya. Tapi kadang kali itu Pak, alasannya setahun pisan. Oh, ya enggak gitu. Orang kemudian akan mengingat dan kemudian akan menjadi promosi negatif. Nah, hati-hati. Ya, makanya wajar-wajar saja. Iya, betul. Ya, itu dia. Nah, mungkin selain Kota Baru menjadi kawasan wisata, apalagi yang dikembangkan ini di kawasan Kota Baru dan juga mungkin daerah Kota Yogyakarta yang lainnya di tahun ini, Pak Singgi. Iya, tentu. Kita punya beberapa misal kalau kita bicara tentang Kota Jogja di sisi selatan. Kita punya Kota Gede. Daya tariknya juga luar biasa. Ya, daya tariknya Kota Gede itu luar biasa. Dari sisi bagaimana Mataram Islam itu dimulai di sana. Kemudian peninggalannya, arsitekturnya, kulinernya, masyarakatnya, gang-gang yang menarik, lorong-lorongnya itu. Menarik. Itu penuh dengan narasi dan storytelling yang sangat berkualitas. Belum lagi kita bicara sumber filosofi, itu nggak akan ada habisnya itu kalau kita bercerita di situ. Belum toponim masing-masing kampung, ada Patean, ada Wirobrajan, ada Nagan, ada Gamelan, ya itu kan semua penuh dengan narasi storytelling yang bisa menjadi daya tarik pariwisata. Daya tarik wisata itu. Baik, jadi Pak Singgi, pesan untuk warga Kota Yogyakarta supaya menjaga dan pesan untuk warga kota di luar Yogyakarta supaya mengunjungi Kota Yogyakarta terutama di kawasan Kota Baru nih. Monggo Pak Singgi. Untuk warga di luar Kota Yogyakarta silakan untuk datang dan menikmati pariwisata yang ada di Kota Yogyakarta dengan segala macam aktivitasnya. Bisa budaya, bisa kuliner, bisa sport tourism, bisa minat khusus ya. Ini adalah bagian yang kita promosikan untuk kemudian bisa dikunjungi. Dan saya mohon untuk para wisatawan untuk selalu menjaga kebersihan, selalu menjaga ketertiban selama berada di Kota Yogyakarta. Selamat menikmati Kota Yogyakarta. Nah, untuk warga Kota Yogyakarta, mari menjadi tuan rumah yang baik dengan keramah tamahan dan kita sambut para wisatawan dengan sukacita dan siapkan produk kita, produk kuliner, produk oleh-olehnya, segala macam pernak-perniknya, dan kita akan menjadi tuan rumah yang baik sehingga akan mengungkit ekonomi warga Kota Yogyakarta. Gitu. Nah, itu dia tips dari PJ Wali Kota Yogyakarta Bapak Singgi Raharjo. Tepuk tangan buat Pak Singgi Raharjo. Sudah rawuh di Tour de Kota Baru hari Minggu ini 25 Februari 2024. Dan tadi juga sudah ikut fun run. Ikut fun run nih. Ikut fun run. Nomornya ada. Wah, ini. Keringetan lagi. Wah, keringetan berarti bukti nyata ikut lari gitu ya. Baik, terima kasih para pendengar Sonor FM Jakarta dan juga Smart FM Yogyakarta. Nanti perbincangan masih kami lanjutkan bersama Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dan akan kita ikuti acara Tour de Kota Baru selanjutnya. Kita kembali ke studio. Sigi matur nuwun. Selaku PJ Wali Kota Yogyakarta dan juga Mas Beni, nanti kita sambung lagi ya. Masih ada satu sesi interaktif talk show nanti dengan Bapak Wahyu dan kita sambut langsung penampilan dari Barongsai Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta. Wah, ini bisa disaksikan juga Trinil, karena nantinya akan ada PBTY atau Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta yang akan berlangsung
dari tanggal 4 hingga 10 Maret di Bintaran. Jadi silakan nanti bergabung saja ke sana dan banyak untuk keseruan lainnya selain penampilan barongsai yang baru saja kita lihat. Ini aku kangen banget ya pertunjukan barongsai, apalagi yang terbaru ini ternyata barongsai juga bisa pargo ya. Oh iya. Saingan ya. Saingan. Besok kita lihat untuk penampilan lainnya ya. Oke, dan kita sudah menunggu-nunggu nih juga akan mengundang Bapak Wahyu untuk bergabung bersama kita dan juga moderator kita Mas Benny. Silakan, kita akan ngobrol bersama lagi. Baik, kita lanjutkan untuk dialog interaktif yang kedua. Silakan Mas Benny dan sekali juga lagi Pak boleh Wahyu. tepuk tangan dong untuk Pak Wahyu dan Mas Benny. Cek. Baik, selamat pagi peserta Fun Run dan Tour de Kota Baru 2024 ya. Nanti masih ada acara-acara menarik lainnya. Nah, sahabat Sonora juga smart listener, kita bersama lagi langsung dari Tour de Kota Baru 2024. Dan ini adalah ketiga kalinya Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta menggelar Tour de Kota Baru. Bersama saya, Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Mas Wahyu Hendratmoko. Selamat pagi Mas Wahyu. Selamat pagi Mas Benny, selamat pagi pendengar Sonora dimanapun Anda berada dan teman-teman runner pada pagi hari ini yang baru saja melaksanakan fun run Mas Benny. Ya, 500 orang ini. 500 orang. 500 orang loh itu. 600 Mas. 600 ya, karena baru sehari aja sudah full. Daftarnya itu loh, daftar online itu. 1 jam malah. Nah, itu dia. Jadi antusiasmenya luar biasa karena dari awal itu hanya 50, kemudian yang kedua 200-an, sekarang sudah 600 ya. Ya. Jadi antusiasme masyarakat tadi Pak Sige juga sudah ngerti sport tourism. Ya. Di Kota Baru ini terus digencarkan. Ya. Itu Mas Baik, Wahyu. Mas Benny. Jadi mungkin kita nggak perlu berlama-lama karena teman-teman yang ditunggu bukan kita, tetapi ada beberapa penampil berikutnya. Yang jelas Kota Yogyakarta, Mas Benny, yang sudah disepakati sebagai kota pariwisata, destinasi pariwisata terkemuka di Indonesia. Tahun kemarin kita sudah membukukan pergerakan wisatawan itu 7,5 juta, Mas. 7,5 juta. Dengan rata-rata belanja wisatawannya itu 2 jutaan. 2 jutaan. Kalau kita kalikan aja berarti sudah ada 16 triliun rupiah uang yang datang dari wisatawan selama mereka berkunjung di Kota Yogyakarta dari Januari 2023 sampai Desember 2023. Ya. Ini membuktikan bahwa Kota Yogyakarta harus bersama-sama, tidak hanya pemerintah, tidak hanya swasta, tapi juga masyarakat, komunitas, dan kelompok-kelompok yang lain untuk bersama-sama menjadi tuan rumah yang baik. Ya. Jadi saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Wali tadi, kita harus menjadi tuan rumah yang baik dengan memberikan pelayanan terbaiknya. Pelayanan terbaik. Agar persepsi wisatawan pada saat berkunjung ke Kota Yogyakarta ini bagus, agar mereka datang lagi. Datang lagi. Nah, kembali ke pertanyaannya Mas Benny yang sport tourism. Ternyata alasan Kota Yogyakarta menjadi destinasi pariwisata terkemuka salah satunya adalah berbagai banyak daya tarik yang kita miliki, mulai dari destinasi tempat, sama daya tarik yang ditimbulkan karena event-event yang kita selenggarakan. Baik. Event banyak, mulai dari seni, budaya, dan salah satunya adalah olahraga. Atau sport tourism. Nah, sport tourism ini akan terus kita laksanakan secara kontinu agar bisa menjadi salah satu daya tarik tambahan. Karena sebagai kota pariwisata, kita harus merawat daya tarik yang sudah ada, sekaligus untuk menciptakan daya tarik lagi agar wisatawan yang datang ke Kota Yogyakarta ini selalu mendapatkan vibe baru setiap kali kunjungannya ke Kota Yogyakarta. Kurang lebih seperti itu, Mas. Nah, salah satunya Fun Run ini adalah sport tourism yang menarik, yang diyakini memiliki multiplier effect yang besar untuk sektor-sektor yang lain. Ya, itu dia. Jadi wisatawan pun repeat order gitu ya. Iya, repeat order. Mereka akan datang lagi dalam waktu yang tidak lama dan membawa teman-teman atau saudaranya dalam jumlah yang tidak sedikit. Menginapnya juga jadi lebih lama lagi. Nah, itu yang kita harapkan dan kami mohonkan ke hadapan teman-teman sekalian, para pendengar Sonora, masyarakat Kota Yogyakarta, mari bersama-sama menjadi tuan rumah yang baik agar mereka semakin kerasan di kota kita tercinta ini. Ya. Dan dari Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, kenapa terus eksis menggelar Tour de Kota Baru? Karena sudah ketiga
kali ya, Iya. Mas Wahyu. Jadi ternyata hasil riset dari teman-teman saya mengatakan bahwa kalau sebuah event itu mau jadi daya tarik, harus diselenggarakan dengan konsisten, Mas. Konsisten waktunya, konsisten bentuknya, waktu, bentuk, tempatnya juga iya, sehingga selama 3 kali ini kita konsisten melaksanakan Tour de Kota Baru. Tempatnya di Kota Baru, waktunya di awal tahun sekitar Februari. Maret, dan bentuknya kita mencoba mengangkat semua potensi wisata yang ada di Kota Baru. Salah satunya adalah sport tourism itu. Sport tourism ya. Nah, ini menarik sekali dan juga berbagai macam kegiatan tentu juga melibatkan masyarakat baik itu di Yogyakarta ataupun di luar Yogyakarta, supaya datang ke Kota Baru ini. Iya, betul. Karena jadi mereka yang datang itu tidak hanya melulu pengen piknik, tapi juga kadang berolahraga dengan tujuan mengambil venue yang berbeda dari tempatnya sebelumnya. Nah, itu ada Mas yang kayak gitu tuh. Biasa lari, ini venue-nya di Kota Baru. Ya, mereka milih untuk datang ke sini. Malah kita dikelilingnya ke tempat-tempat yang ada hubungannya dengan wisata, sumbu filosofi sama kawasan Kota Baru. Kawasan Kota Baru, dan Kota Baru dipercantik terus ya Pak, tematik ini. Termasuk itu, jadi teman-teman saya juga tidak kalah semangatnya dalam rangka menerima dan menyambut wisatawan, yaitu dengan cara membuat ornamen, Mas. Ornamen dalam rangka city beautification. Jadi upaya percantikan kota. Kita membuat ornamen berbahan dasar lampion. Kenapa lampion, Mas Bayu? Kenapa lampion, Pak? Yaitu kita pingin ornamen kita itu ganteng di siang hari, tapi tetap cantik di malam hari. Ganteng di siang hari, cantik di malam hari. Dengan adanya lampion-lampion itu ya. Bisa dilihat di siang hari, malam harinya juga tambah cantik karena ada lampunya. Ada lampunya, jadi kalau mau foto siang dan malam pun bisa. Iya, dan ada hadiahnya itu. Ada hadiahnya? Ada hadiahnya. Ini nanti sebentar lagi teman-teman saya akan mengundi juga. Siapa yang berhasil memenangkan selfie, kemudian di-tag ke tempat kami, yang itu dapat hadiah. Sepeda kalau nggak salah, Mas. Oh, yang sepeda sudah diparkir itu ya. Oke, Mas Wahyu terakhir. Bagaimana kita harus menjaga tadi konsisten dan komitmen kita sebagai warga untuk terus mengembangkan dan memajukan industri pariwisata di Kota Yogyakarta? Yaitu bahwa kita harus memiliki keyakinan yang sama, bahwa Kota Yogyakarta ini bisa diselenggarakan, layanan-layanan publiknya bisa diselenggarakan, pembangunan bisa dilaksanakan, kita bisa membangun jalan, memberikan pelayanan kesehatan, pendidikan, ketertiban umum, dan sebagainya, karena ada duit, Mas. Duit itu dari mana? Duit itu sebagian didapat dari perputaran uang yang dihasilkan oleh wisatawan yang datang ke Kota Jakarta tersebut, sehingga kita memiliki kemampuan finansial untuk membayar pajak dan retribusi daerah. Daerah juga bisa mendapatkan PAD-nya melalui pajak daerah seperti pajak hotel dan restoran. Jadi harus ada keyakinan seperti itu. Tanpa ada keyakinan itu ya kita terus tanpa tanggung jawab, kita ya ada wisatawan lewat begitu aja. Tanpa ada keramah tamahan atau sapaan atau pelayanan terbaik yang kita berikan kepada mereka. Dan ini yang terus-menerus kita sampaikan bahwa ayo pariwisata itu menjadi motor utama dari pemerintah Kota Jakarta dalam melaksanakan pembangunan. Jangan pernah bosen, jangan pernah capek, kita berikan yang terbaik pada wisatawan yang datang ke Kota Yogyakarta. Nah, itu dia, kita harus menjaga, merawat, dan terus mengembangkan dan juga memperbaiki. Yang kurang tetap harus kita perbaiki juga. Betul. Semua aspek harus kita perhatikan, karena mereka itu datang ke Kota Jakarta meluangkan waktu, mengeluarkan duit yang tidak sedikit, pengen dapat suasana healing atau refreshing atau apapun itu yang pengen berbeda dari tempatnya. Kalau yang dari tempatnya macet ya jangan suguhi kemacetan di sini. Kalau di tempatnya kotor ya jangan suguhi kotoran di sini. Pokoknya kita harus memberikan yang terbaik. Yang terbaik itu dia. Baik. Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Mas Wahyu Hendriatmoko, tepuk tangan buat Mas Wahyu. Terima kasih Mas Beni, terima kasih pendengar. Siap. Salam pariwisata. Salam pariwisata, wonderful Indonesia. Ayo wisata terus ke Jogja. Ayo wisata terus ke Jogja. Jogja istimewa yang selalu ngangenin. Selalu ngangenin. Ya, Kota Baru selalu di hati kita semua. Baik, sahabat saudara dan saudara hingga di sini berbicara kami bersama Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Mas Wahyu Hendriatmoko, dan terus kita lanjutkan Tour de Kota Baru 2024 persembahan dari Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dan juga pemerintah. Iya, boleh tepuk tangan untuk Pak Wahyu dan juga Pak Wahyu. Iya. Ya, tadi
nih Sudah, Trinil nih, insight yang kita bisa dapatkan. Hati-hati Mas, sabar. Nah, insight yang bisa kita dapatkan dari dialog interaktif yang baru saja berlangsung ini Trinil. Salah satunya adalah bagaimana kita merawat apa yang sudah diberikan dengan sangat cantik, ditata dengan begitu indah. Ornamen-ornamennya tuh selalu ganti Mas, sesuai dengan tema yang ada gitu, luar biasa. Jadi memang tempat pariwisata di kota Jogja dibangun sedemikian rupa biar cantik, menarik, dan kalau kata Pak Wahyu, ngangenin. Dan luar biasanya Mas Bay, ini Tour de Kota Baru yang ketiga ini rame sekali, bahkan kurang lebih 600 peserta yang sudah hadir, luar biasa. Wow, boleh dong tepuk tangan untuk kita semuanya. Wah, ini runner tersebar di mana-mana, tapi saya ingatkan kembali untuk bisa menjaga keamanan ya, dan juga menjaga kebersihan. Betul. Memang ramai banget ini Mas. Wah, parkirannya aja sampai ke Pantai Rapih, luar biasa penuh loh Mas. Wah, tadi sampai Parangtritis, wah tekan laut kono kayak wah akeh banget. Ora logis nek kuwi. Ya namanya apa ya? Ya tetap berhubungan kesehatan itu kalau ada pepatah kan mensana corpore sano. Waduh, apa artinya? Kebersihan sebagian dari iman. Enggak ya. Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Jadi Fun Run ini selain kesehatan tapi juga refreshing Mas. Yes, betul banget. Sekaligus tadi banyak juga yang pamer outfit. Ibu aman gak keserimpet ya? Aman. Tetap eksis, stay cool. Jangan lupa kita juga ingatkan karena ada bazar ekonomi kreatif ini berlangsung dari kemarin sampai nanti di jam 12 siang. Jadi silakan yang belum jajan, silakan di jajan-jajan dulu. Belum kehabisan ya. Ini juga ada produk lokalnya, ini jamu-jamu yang diserbu ibu-ibu ini. Yes. Karena memang minuman ini sangat banyak manfaatnya Mas. Kalau Trinil sukanya jamu apa? Aku jamune sing paling tak senengi wedang jamu sing kaya kowe Mas. Apa itu? Wedang wuh. Aduh. Budak. Loh,